أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Welcome to English for Muslims. Today we are going to talk about Dhikr and Dua. Dhikr is remembrance of Allah. Dhikr itu adalah mengingat Allah. Allah is our creator. Allah adalah pencipta kita. We have nothing of our own. Kita tidak memiliki. We have itu sebenarnya artinya adalah memiliki ya. Tapi kalau setelah have ada kata no, maknanya berubah menjadi tidak memiliki. Berarti we have nothing. Kita tidak memiliki apa-apa. Of our own, dari apa-apa yang kita miliki. Saya ulangi, kita tidak memiliki apa-apa dari apa-apa yang kita miliki, dari hal-hal yang kita miliki. Maksudnya apa? Maksudnya apa-apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Apa-apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Kenapa? Allah has given us all of we have. Allah yang telah memberikan kita semua yang kita miliki. Our life and all we possess. Dan semua yang kita miliki. Every gift is from Allah. Semua pemberian adalah dari Allah asalnya. We should be thankful to Him for these gifts. Kita harus bersyukur kepadanya, kepada Allah, atas semua pemberian-pemberian ini. This bentuk jamak dari this. Jadi ininya jamak ya, pemberian-pemberian ini. We should love Him above all things. Kita harus mencintainya di atas segala hal. We worship Him alone. Kita menyembah Dia saja. Kalau kita artikan secara kata per kata seperti itu ya. Kita menyembah Dia saja. Maksudnya kita hanya menyembah Dia. We worship Allah alone. Kita hanya menyembah Allah. Fear Him alone. Hanya takut kepadanya. Put our trust only in Him. Dan hanya meletakkan kepercayaan kita hanya padanya. And hope only for His mercy. Dan hanya berharap untuk rahmatnya. We worship Him by praying to Him. Kita menyembah Dia dengan berdoa kepadanya atau dengan beribadah kepadanya. But how? Tapi bagaimana? Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam say that we can do this by saying a number of statements. Kita bisa melakukan ini, yaitu beribadah kepada Allah dengan mengucapkan a number. A number itu artinya adalah sejumlah ya, sejumlah dan menunjukkan jamak. Jadi beberapa, sejumlah statement, pernyataan atau ucapan. Like the following ones, seperti yang berikut ini. Nah, once bisa berarti satu, bisa juga berarti yang ya. Berarti like the following one, seperti yang berikut ini. Sebagaimana following juga artinya adalah berikut ya, tidak harus artinya mengikuti. Yang berikut ini, apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, exalted is Allah, maha suci Allah. Alhamdulillah, all praises to Allah, segala puji hanya bagi Allah. La ilaha illallah, ini sudah pernah kita bahas. There is no God worthy of worship but Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Allahu akbar. Ada yang mengatakan artinya adalah Allah is great. Ada yang mengatakan Allah is greater. Ada juga yang mengatakan Allah is the greatest. Intinya sama ya, Allah maha besar, Allah yang paling agung, dan lain sebagainya. If we say this from our hearts, jika kita mengatakannya dari dalam hati kita, maksudnya adalah mengucapkan dengan lisan kita, tapi tulus dari dalam hati kita ya, bukan sekedar ucapan di lisan saja. We can get closer to Allah. Kita bisa lebih dekat pada Allah. Get closer itu artinya lebih dekat ya. Kita bisa lebih dekat pada Allah. No name is greater than Allah's name. Tidak ada nama yang lebih agung kecuali nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa, prayer. Doa itu adalah prayer. Prayer adalah berdoa. Meskipun prayer kadang digunakan untuk menyatakan sholat. Sholat
bahasa Inggrisnya adalah prayer. Dan memang sholat itu adalah berdoa, artinya secara bahasa dalam bahasa Arab. Jadi prayer bisa artinya sholat, bisa artinya berdoa. Doa is a great tool in the hands of a Muslim. Doa adalah sebuah piranti yang agung, alat yang agung di tangan seorang Muslim. Prayer is a Muslim strength. Berdoa adalah kekuatan seorang Muslim. We can pray to Allah in our own language. Kita bisa berdoa pada Allah dalam bahasa kita sendiri. Own itu sendiri ya, dalam bahasa kita sendiri. Meskipun own kadang artinya memiliki. Di sini maksudnya adalah in our own language, dalam bahasa kita sendiri. We can pray to Allah in our own words. Kita bisa berdoa pada Allah dalam kata-kata kita sendiri. Maksudnya adalah dengan kata-kata kita sendiri. Kata-kata yang kita susun sendiri menggunakan bahasa kita sendiri. Itu tidak jadi masalah. But it's always better to pray as our Prophet SAW has taught us. Tapi ini selalu lebih baik untuk berdoa as sebagaimana our Prophet has taught us, sebagaimana Nabi kita telah mengajarkan kita. Jadi lebih afdol ya. Ini selalu lebih afdol jika kita berdoa sebagaimana yang Nabi telah ajarkan pada kita. Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam has taught us supplications or doa for every occasion. Allah's Messenger, utusan Allah atau Rasulullah, telah mengajarkan kita supplications. Supplications ini adalah berdoa juga ya. Artinya adalah doa-doa. Kalau berdoa itu supplicate, itu kata kerjanya. Supplicate artinya berdoa. Kalau supplications artinya adalah doa. Mengajarkan kita doa-doa for every occasion, untuk setiap keadaan. These are some of them. Ini adalah beberapa dari mereka. Mereka di sini adalah supplications ya. Ini adalah beberapa dari doa-doa tersebut, doa-doa yang telah Nabi ajarkan kepada kita. Di antaranya ada if you leave your house, kemudian ada before you enter the mosque, kemudian when you come out of the mosque, kemudian when you enter your home, ada juga when you go to bed, when you wake up from your sleep in the morning, when you sneeze, when you hear a Muslim saying Alhamdulillah on sneezing, when you are about to go into the toilet, and so on and so forth. And we will discuss about these applications in the next video, inshallah ta'ala. This is what I can share with you for today. Thank you for watching. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.